Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang angkatan 23 di SMP Negeri 9 Yogyakarta. Untuk kesempatan kali ini di semester 1 dan 2 insya Allah nanti kalian semua akan bertemu dengan Bu Dinar di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena ini adalah pertama kali kita bertemu dan tidak bisa langsung berjumpa, maka Bu Dinar akan membuat video perkenalan untuk kalian semua dan juga untuk menjelaskan bagaimana rules kita untuk satu semester yang akan datang, kayak gitu ya. Oke, yang pertama, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Bu Dinar ingin berkenalan dulu dengan kalian walaupun via video, tapi semoga tidak mengurangi rasa sayang kita satu sama lain, kayak gitu ya nak. Perkenalkan, nama Ibu Dinar Ujistianingrum. Kalian boleh memanggil Bu Dinar atau Budin kalau misalnya Bu Dinar terlalu panjang. Apa ya, kalau perkenalan apa lagi ya? Budin juga bingung. Budin, di sini kalian adalah angkatan keempat. Selama Budin mengajar di SMP Negeri 9 Yogyakarta. Jadi Budin baru tahun keempat ini di SMP 9. Jadi kita sama-sama saling belajar aja, kayak gitu ya. Kemudian untuk asal atau tempat tinggal, Budin tidak asli dari Yogyakarta tapi dari Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi kalau ada yang mungkin dari luar kota, mungkin kita sama ya, satu nasib ya, karena Bu Dinar juga tidak dari Yogyakarta, seperti itu. Kemudian untuk di Jogja, Bu Dinar ngekos di belakang Amplas. Kalau ada yang tahu Amplas, nah kos-kosan Budin ada di belakang Amplas. Kemudian untuk usia Budin 24 tahun. Dan kalau ada yang menanyakan statusnya apa, statusnya warga negara Indonesia, gitu ya. Oke, itu perkenalan singkat dari Bu Dinar. Untuk nomor telepon kan kita sudah ada di satu grup yang sama, jadi kalian sudah tahu nomor telepon Bu Dinar. Kemudian mungkin kalau nanti ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar saja, nanti kita diskusi di sana, gitu ya. Kemudian selanjutnya Bu Dinar akan menyosialisasikan tentang KKM, kemudian teknis kita daring, kemudian kontrak belajar kita, dan kira-kira materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 7 ini. Yang pertama adalah KKM. KKM kita di kelas 7 adalah 75 ya dek. Kalau ada yang masih bingung apa itu KKM, KKM itu adalah batas minimal dari nilai yang harus kalian tempuh. Jadi kalau misalnya nanti di raport itu kalian nilainya masih di bawah KKM, maka itu sangat berbahaya, karena nanti ketika ada lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM, maka kalian nanti tidak akan bisa naik kelas, kayak gitu. Jadi nanti ketika kita ulangan harian, ketika ada yang belum mendapatkan nilai 75, maka diwajibkan untuk remedial, gitu ya. Jadi KKM kita Bahasa Indonesia adalah 75 ya. Kemudian selanjutnya adalah kontrak belajar. Nah, kalau untuk kontrak belajar, karena kita ini tidak tatap muka tapi secara daring, maka kontrak belajar kita cukup sedikit ya, karena nanti hanya beberapa saja yang harus kalian lakukan. Jadi kontrak belajar itu adalah sesuatu hal atau hal-hal apa saja yang harus kalian lakukan selama pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah wajib online tepat waktu pada saat mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pasti kalian sudah di-share jadwal pelajaran oleh wali kelas masing-masing. Nah, Bu Dinar tidak mau ada alasan ketika pelajaran Bahasa Indonesia kemudian ada alasan, wah Bu lupa, wah Bu kesiangan, dan sebagainya. Karena sudah dari jauh-jauh hari wali kelas kalian sudah menge-share jadwal untuk kalian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama pembelajaran Bahasa Indonesia, Bu Dinar mewajibkan kalian untuk menggunakan seragam, ya, seragam sekolah. Bu, kalau misalnya seragamnya belum jadi gimana? Pakai seragam SD. Yang penting rapi, sopan, dan berseragam. Bu Dinar tidak mau melihat
nantinya ada siswa Budin yang ketika daring dia itu masih pakai kolor, masih pakai baju tidur, kemudian belum mandi, belum sarapan, itu Bu Dinar nggak mau. Jadi harus menggunakan seragam. Caranya bagaimana? Kok bisa Bu Dinar nanti, kan Bu Dinar nanti nggak ngerti, jadi nggak apa-apa lah kalau misalnya nggak pakai seragam. Jangan gitu, nanti setiap akhir pembelajaran bahasa Indonesia, ketika pertemuan selanjutnya, dimulai dari pertemuan selanjutnya ya Dek, nanti Bu Dinar setelah 10 menit atau 5 menit sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran, Bu Dinar akan mengvideo call 2-3 anak secara random nomornya, dan Bu Dinar akan cek apakah dia benar-benar pakai seragam atau tidak, kayak gitu. Dan ingat ya, nilai sikap itu adalah nilai utama yang dipertimbangkan untuk kalian naik kelas atau tidak. Jadi gini, kalau misalnya nilai raport kalian bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan pelajaran lainnya semuanya bagus, tapi sikap kalian mendapatkan C, maka otomatis kalian tidak akan lulus. Dan sikap itu diambil dari mana? Dari keseharian kalian. Jadi guru mapel itu juga nantinya akan menilai sikap kalian itu seperti apa, kayak gitu. Jadi harus menjadi siswa yang baik, yang tidak neko-neko, kemudian disiplin dan sebagainya. Ketika ada perintah dari guru ya silahkan dilaksanakan. Itu untuk yang kedua ya, tentang seragam, tentang pakaian kalian selama pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ketika ada siswa yang tidak bisa mengikuti daring karena misalnya sakit atau izin dan sebagainya, silakan hubungi Bu Dinar via Japri atau tulis di grup daring. Kenapa? Agar Bu Dinar ngerti, oh si A ternyata sedang sakit hari itu, maka tidak bisa melaksanakan daring. Nanti itu kaitannya dengan pengumpulan tugas. Jadi kalau misalnya hari ini ternyata pelajaran bahasa Indonesianya ada tugas, sedangkan kalian tidak memberitahu Bu Dinar kalau kalian itu sakit, maka nanti Bu Dinar akan menganggapnya kalian itu mengerjakan tugas hari itu juga. Nah, ketika nanti ada alasan, Bu kemarin kan saya nggak ikut daring karena sakit, nah Bu Dinar nggak mau ada seperti itu. Jadi harus bilang dulu ke Bu Dinar, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ketika Bu Dinar memberikan tugas, silahkan dilaksanakan atau dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dikumpulkan tepat waktu. Kenapa? Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, maka nanti nilai kalian akan kosong. Kalau nilai kalian kosong, maka Bu Dinar tidak punya data untuk mengolah nilai kalian, dan alhasil nanti nilai rapot kalian kosong. Kalau nilai rapot kalian kosong, maka bisa dipastikan bahasa Indonesia di rapot kalian juga jelek atau kurang dari KKM, kayak gitu. Jadi kalau ada tugas silahkan langsung dikerjakan, kemudian dikumpulkan tepat waktu dan dilakukan secara sebaik-baiknya, kayak gitu ya. Itu untuk kontrak belajar Bu Dinar. Bu Dinar berharap semua siswa kelas 7D, E, dan F bisa mematuhi dan menjalankan kontrak belajar dari Bu Dinar. Karena Bu Dinar akan lebih menghargai anak yang punya sikap baik meskipun dia secara akademik mungkin kurang, kayak gitu ya, daripada anak yang pinter tetapi tidak punya sikap yang baik. Itu Bu Dinar nggak suka. Bu Dinar mending mengapresiasi anak yang punya sikap yang baik, punya kemauan meskipun dia misalnya kurang secara akademiknya. Karena kalau pintar itu bisa kita asah, tapi kalau sudah sifat itu susah. Itu prinsipnya Bu Dinar, kayak gitu ya. Jadi Bu Dinar berharap kalian juga bisa memahami apa yang Bu Dinar inginkan untuk kalian ke depan, untuk lebih baik juga lagi, gitu ya. Selanjutnya, setelah kontrak belajar, Bu Dinar akan menjelaskan tentang teknis dari kita selama daring. Jadi selama daring nanti Bu Dinar akan mengcombine media sosial yang ada. Kita nanti akan menggunakan Google Form untuk ulangan harian. Kemudian kita akan menggunakan share link YouTube seperti ini. Ketika misalnya Bu Dinar akan menerangkan materi, kemudian kita juga bisa nanti sesekali mencoba kuisis atau permainan ketika Bu Dinar menginginkan nilai kuis atau nilai-nilai evaluasi kecil-kecilan, kayak gitu ya. Nanti kita bisa lewat permainan dalam bentuk kuisis.
Kemudian nanti ketika ada tugas yang mengharuskan ada bukti video atau misalnya gambar dan sebagainya, kita akan menggunakan atau memanfaatkan fitur Instagram atau media sosial Instagram. Itu untuk media sosial atau media yang Bu Dinar gunakan selama pembelajaran daring, dan koordinasi kita tetap di grup daring yang sudah dibentuk oleh masing-masing wali kelas. Kayak gitu ya Nak ya. Kemudian selanjutnya adalah materi yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Jadi untuk kelas 7 ini cukup untuk pembelajaran bahasa Indonesia cukup menyenangkan karena teksnya itu belum terlalu berat gitu ya. Jadi nanti akan ada 4 teks yang akan kita pelajari. Kita mulai dari teks deskripsi, kemudian setelah itu ada teks cerita fantasi, kemudian ada teks prosedur, dan yang terakhir adalah teks laporan hasil observasi. Mungkin beberapa sudah pernah kalian terima di bangku SD, nanti di SMP ini kita akan memperdalam lagi materinya. Dan untuk pegangannya, buku pegangan kalian yang sudah dipinjamkan oleh sekolah, bukunya seperti ini ya Nak ya. Jadi kita menggunakan buku bahasa Indonesia yang sampulnya biru putih seperti ini. Nah nanti kita acuannya tetap dari sini kayak gitu ya, meskipun Bu Dinar nantinya akan ada materi yang disampaikan, tapi acuannya tetap yang di sini gitu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita langsung masuk ke teks deskripsi sebagai teks yang pertama, kemudian sampai nanti ke LHO seperti itu ya. Itu untuk cakupan materinya. Mungkin itu untuk pertemuan pertama. Nanti ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang harus kita diskusikan, mungkin misalnya kalian masih bingung dan sebagainya, silakan tulis kebingungan kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jadi silakan nanti kita diskusinya di sana. Dan jangan jadikan sebagai beban juga pembelajaran ini, pokoknya dibikin have fun aja begitu ya. Mungkin itu yang dapat Bu Dinar sampaikan. Nanti setelah kalian memutar video ini, silakan langsung putar juga link untuk himne bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita tatap muka itu sebelum pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Dinar akan selalu mengajak kalian untuk menyanyikan himne bahasa Indonesia. Tapi berhubung kita daring, maka nanti Bu Dinar kasih linknya aja. Nanti silakan kalian dengarkan, kalian hafalkan sebagai satu referensi lagu di hidup kalian ya. Ada namanya lagu himne bahasa Indonesia. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat Bu Dinar sampaikan di video pertama kali ini, perkenalan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Dan Bu Dinar ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP 9. Jadilah siswa yang membanggakan untuk diri kalian sendiri, orang tua, guru kalian, dan sekitar kalian. Begitu ya. Salam kenal juga dari Bu Dinar. Semoga kita bisa bekerja sama untuk 1 semester ke depan. Bu Dinar akhiri, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.